Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Nur Oktaviani Nasution dari IKM 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video pembelajaran ini Nur akan membahas tentang diabetes meletus dengan konsep 5W+1H. Nah, apa sih itu diabetes meletus? Nah, jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap stay di sini. Latar belakang diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan kategori penyakit tidak menular atau PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik secara global, regional, nasional maupun lokal. Salah satu jenis penyakit metabolik yang selalu mengalami peningkatan penderita setiap tahun di negara-negara seluruh dunia. Diabetes merupakan serangkaian gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin, sehingga menyebabkan kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Info Datin 2014, Sarwono DKK 2007. Selanjutnya, diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya terus mengalami peningkatan di dunia, baik pada negara maju ataupun negara berkembang. Sehingga dikatakan bahwa diabetes mellitus sudah menjadi masalah kesehatan global di masyarakat. Sui Rauka 2012. Jumlah penderita diabetes telah meningkat dari 108 juta pada tahun 1980 menjadi 422 juta pada tahun 2014. Prevalensi diabetes meningkat lebih cepat di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Pada tahun 2015, diperkirakan 1,6 juta kematian secara langsung disebabkan oleh diabetes. Hampir setengah dari semua kematian akibat glukosa darah tinggi terjadi sebelum usia 70 tahun. WHO memproyeksikan diabetes akan menjadi penyebab kematian ke-7 di tahun 2030. WHO 2017. Selanjutnya, diabetes mellitus menggunakan konsep 5W+1H. Yang pertama itu ada what. Apa itu diabetes mellitus? Apa saja klasifikasinya? Yang kedua, who. Siapa saja yang berisiko diabetes mellitus? Yang ketiga, why. Mengapa diabetes mellitus bisa terjadi? Yang keempat, when. Kapan waktu terbaik untuk menguji gula darah? Yang kelima, where. Dari mana kita tahu bahwa kita terkena diabetes? Yang terakhir adalah how, bagaimana cara penanganan atau pencegahan diabetes mellitus. Selanjutnya yang pertama ada what. Diabetes mellitus atau DM berasal dari bahasa Yunani, tembus atau pancuran air, bahasa Latin mellitus atau rasa manis, yang juga dikenal di Indonesia dengan istilah penyakit kencing manis, adalah kelainan metabolik yang disebabkan oleh banyak faktor. Dengan simptoma berupa hiperglikemia kronis dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat dari defisiensi sekresi hormon insulin, aktivitas insulin, atau keduanya, defisiensi transporter glukosa. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengklasifikasikan bentuk diabetes mellitus berdasarkan perawatan dan simptoma. Yang pertama, diabetes type 1 yang meliputi simptoma ketoasidosis hingga rusaknya sel beta di dalam pankreas yang disebabkan atau menyebabkan autoimunitas dan bersifat idiopatik. Diabetes mellitus dengan patogenesis jelas seperti fibrosis sistik atau defisiensi mitokondria tidak termasuk pada penggolongan ini. Yang kedua adalah diabetes type 2 yang diakibatkan oleh defisiensi sekresi insulin, seringkali disertai dengan sindrom resistensi insulin. Yang ketiga adalah diabetes gestasional yang meliputi gestational impaired glucose tolerance (GIGT) dan gestational diabetes mellitus (GDM). Selanjutnya, yang kedua adalah WHO. Yang pertama adalah obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan faktor utama pemicu diabetes type 2. Yang kedua adalah berperut buncit. Resiko menderita diabetes akan meningkat jika Anda seorang pria dengan lingkar pinggang di atas 40 inci atau 101,6 cm. Yang ketiga adalah riwayat keluarga. Jika Anda memiliki orang tua atau saudara menderita diabetes mellitus, maka Anda pun berpeluang terkena penyakit yang sama jika tidak memiliki pola hidup yang sehat.
Yang keempat adalah usia. Semakin tua usia Anda, maka semakin beresiko pula terkena diabetes. Anda yang berusia di atas 45 tahun harus waspada, terutama jika selama ini jarang latihan fisik, memiliki riwayat tekanan darah tinggi, dan mengalami kegemukan. Yang kelima adalah tidak menjalani pola hidup sehat. Kebiasaan menyantap makanan tidak sehat seperti makanan berlemak, gorengan, tinggi gula, tinggi garam, dan rendah sehat membuat Anda berisiko terkena diabetes. Risiko semakin meningkat jika memiliki kebiasaan merokok dan jarang latihan fisik. Dan yang terakhir adalah pola hidup sehat, minimalkan risiko diabetes. Diabetes type 2 merupakan jenis diabetes yang lebih banyak diderita. Meskipun orang berusia lanjut lebih beresiko, Anda yang masih muda pun terancam penyakit ini jika mengalami obesitas dan tidak menjalani pola hidup sehat. Selanjutnya yang ketiga adalah why. Diabetes mellitus disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes type 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes type 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Selanjutnya ada when. Kebanyakan orang dengan diabetes terkontrol dengan baik. Yang tidak minum obat perlu memeriksa gula darahnya hanya 2-3 kali seminggu. Pemantauan 2-4 kali sehari diperlukan bagi sebagian besar individu dengan diabetes untuk melacak perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada where. Sering buang air kecil, penurunan berat badan yang cepat, pusing dan haus yang berlebihan adalah beberapa gejala yang terkait dengannya, tetapi tidak eksklusif untuk diabetes. Ini tentunya lebih benar bagi mereka yang berada di jalan menuju diabetes type 1. Banyak orang lain yang hanya akan tahu dengan melakukan tes darah untuk melihat apakah tingkat puasa mereka meningkat. 100-125 umumnya dianggap pradiabetes. 126 dan lebih besar dengan 2 tes adalah diagnosis diabetes. Yang terakhir adalah how. Pada diabetes type 1, antara lain adalah yang pertama, menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes type 1. Yang kedua, menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes type 1. Selanjutnya pada diabetes type 2, antara lain adalah 1. Mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak. Yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman bermanis. Yang keempat, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi. Yang terakhir, menghindari atau berhenti merokok. Selanjutnya di slide terakhir ada mitos. Apakah penderita diabetes mellitus tidak boleh berolahraga? Apa iya? Apa benar penderita diabetes tidak boleh berolahraga? Ini mungkin mitos yang paling berbahaya tentang diabetes yang konsekuensinya antara hidup atau mati. Perlu ditekankan di sini, olahraga adalah aktivitas yang sangat penting untuk menjaga kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes baik type 1 maupun type 2. Olahraga di sini bukan berarti Anda harus berlari maraton, padahal usia Anda lebih dari usia 40 tahun. Berjalan selama 20 menit setiap pagi juga bisa disebut dengan olahraga. Asal dilakukan secara rutin, maka efek yang didapatkan pun bisa maksimal. Tapi perlu juga diingat bahwa tidak semua penderita diabetes diizinkan berolahraga, terutama bila mereka mengalami komplikasi infeksi ginjal yang parah, perdarahan pada mata, dan lain-lain.
Baiklah, cukup sekian dan terima kasih dari video pembelajaran tentang diabetes mellitus dengan konsep 5W tambah 1H. Jika ada salah kata dari pengucapan kata, dari kalimat yang kurang menarik ataupun dengan lainnya, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Jangan lupa di-share juga. Terima kasih.